Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilkis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, mulai hari ini PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar jenis Pertamax menjadi Rp12.500 per liternya. Kenaikan harga ini mengikuti harga minyak dunia yang tembus hingga $100 per barel. Mulai hari ini, PT Pertamina Persero menyatakan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax naik menjadi Rp12.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 per liter. Kenaikan harga bahan bakar non-subsidi tersebut ditujukan untuk mengurangi beban perseroan yang tertekan akibat meroketnya harga minyak dunia yang dibanderol hingga lebih dari $100 per barel. Meski demikian, Pertamina menyatakan bahwa kenaikan harga ini masih berada jauh di bawah nilai keekonomian. Adapun kenaikan harga Pertamax ini terjadi di sejumlah wilayah lainnya, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua hingga Papua Barat, harga Pertamax naik dengan harga baru sebesar Rp12.750.000 per liter dari sebelumnya hanya dijual sebesar Rp9.200 per liter. Menkominfo Johnny G. Plate menunjuk Maudy Ayunda sebagai juru bicara presidensi G20. Pemilihan Maudy dilatar belakangi karena pendidikannya yang cocok menjadi bagian tim komunikasi presidensi G20. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengumumkan Maudy Ayunda sebagai juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Pertimbangan pemerintah menunjuk Maudy Ayunda tersebut dikarenakan melihat dari latar belakang pendidikannya yang dinilai cocok untuk menjadi bagian dari tim komunikasi presidensi G20 Indonesia. Adapun tugas Maudy sebagai juru bicara meliputi dua hal, yakni menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia, serta menyampaikan perkembangan pertemuan working group, engagement group, dan side event. Menteri Johnny berharap dengan ditunjuknya Maudy sebagai juru bicara presidensi G20 akan lebih menjangkau lapisan masyarakat luas, terutama generasi milenial untuk berpartisipasi aktif menyukseskan gelaran presidensi G20 Indonesia. Sebagai millennial public figure diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat luas, terutama generasi milenial dan generasi Z. Ruang lingkup tugas juru bicara diantaranya: yang pertama, menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia yang akan dihadiri oleh para pemimpin anggota G20, para kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, menyiapkan perkembangan pertemuan-pertemuan working group, engagement group, dan side events pada presidensi G20 Indonesia secara rutin, sehingga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dapat mengikuti perkembangan dan substansi agenda presidensi G20 Indonesia. Maudy juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Johnny atas penugasan yang diberikan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam mengkomunikasikan perkembangan kegiatan dan informasi G20 Indonesia. Di kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate, yang telah mengenalkan saya sebagai bagian tim juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Saya merasa terhormat dipercaya menjalankan tugas menyebarkan informasi terkait presidensi G20 Indonesia. Kita ingin seluruh masyarakat Indonesia dan dunia aktif berpartisipasi menyukseskan perhelatan besar ini.
Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta. Lawatan PM Malaysia ke Indonesia guna menandatangani nota kesepahaman bidang ketenagakerjaan kedua negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kedatangan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob bersama delegasi dari Malaysia dalam kunjungan kerja di Istana Merdeka, Jakarta. Pada kunjungan kerja ini, Presiden Jokowi dan PM Malaysia juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauzia dan Menteri Sumber Daya Manusia Saravanan Murugan. Kemudian, Presiden Jokowi bersama PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob akan melakukan keterangan pers bersama di ruang kredensial Istana Merdeka. Adapun kunjungan kerja oleh PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada Jumat ini merupakan pertemuan kedua setelah kunjungan pertama di Indonesia pada tanggal 10 November 2021. MOU antara lain akan mengatur penggunaan One Channel System bagi seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia sehingga dapat terpantau dengan baik. Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Dengan kehadiran PM Sabri hari ini, saya yakin MOU ini dapat dilaksanakan dengan baik dan saya tidak ingin MOU ini hanya berhenti di atas kertas saja. Semua pihak harus menjalankan MOU ini dengan baik. Saya juga berharap kerjasama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain, antara lain perdagangan, pertanian, manufaktur, dan jasa. Selain itu, kita juga masih melihat maraknya kasus penyelundupan orang. Oleh karena itu, kita sepakat untuk mulai membahas kerjasama penanganan penyelundupan orang, termasuk di penegakan hukumnya. Sebagai presidensi G20, pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara berkomitmen untuk memperkuat peran keanggotaan G20 dengan mengatasi berbagai masalah dunia sesuai kesepakatan hasil diskusi. Dalam acara Global Solution Summit 2022 di Berlin, Jerman, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara menyampaikan, Indonesia sebagai presidensi G20 akan terus berupaya memperkuat peran G20 sebagai forum kepemimpinan global. Dalam penanganan berbagai masalah harus dilakukan bersama-sama sehingga tidak ada negara yang tertinggal dalam proses tersebut. Hal ini pun sejalan dengan tema yang diangkat dalam presidensi G20 Indonesia, Recover Together dan Recover Stronger. Selain itu, Wakil Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa tugas paling penting dalam presidensi adalah memastikan bahwa diskusi berskala internasional ini dapat terus berlanjut. We are not going to heal by ourselves. If we let some parts of our community is still untouched, we have to recover together out of this pandemic. Most important job of a presidency is to make sure that the discussion continues. Adapun 3 pilar yang ditekankan pada presidensi G20, yakni meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.